Cerai, betul, perceraian. Itu yang saya lihat. Mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi ini adalah sesuatu yang akan terjadi saat Lesti mencabut laporannya. Dan tidak hanya itu, mengapa saya melihat bahwa ini adalah sebuah awal dari petaka yang lebih besar lagi? Mari kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Sebelum saya meneruskan, konten ini saya tujukan untuk kalian semua yang sedang galau dan gamang untuk melaporkan pelaku KDRT. Dan yang kalian lihat atau yang kalian alami. Dan pesan penting untuk melaporkan sekarang juga. Banyak yang berkomentar, berhenti ngurusin rumah tangga orang lain. Kita juga belum tentu akan sebaik mereka. Lalu mengomentari bahwa tidak ada satu keluarga pun yang tak pernah meneteskan air mata. Sehingga membuka aib rumah tangga, termasuk suami, ini sama dengan membuka aib diri sendiri. Rumah tangga mereka, urusan mereka, ngapain harus dicampuri? Dan toh mereka ini juga baru menikah dan belum lama. Jadi maklumlah kalau terjadi hal-hal seperti ini. Jika kalian sempat berpikir seperti itu, hati-hatilah. Karena bisa jadi KDRT akan menimpa kalian. Pertama, dengan mengapa harus mengurus rumah tangga orang lain. Saya perlu katakan bahwa jika ini terjadi kepada tetangga saya yang tidak memiliki puluhan juta followers dan subscribers di seluruh Indonesia dan menjadi viral selama 2 tahun kebelakang, yang pernikahannya dirayakan dan disiarkan oleh TV swasta dan diliput oleh ribuan sosial media, maka saya pikir saya nggak akan perlu mengurusi rumah tangga mereka ini. Tapi apa yang menjadi pilihan Dedek Lesti ini akan mewakili dan juga menginspirasi pilihan jutaan wanita di Indonesia. Maka bagaimana mungkin kita tidak akan ikut mengurus rumah tangga mereka? Maka petaka apa yang akan terjadi? Dan mengapa saya melihat ada alasan yang disembunyikan dari perdamaian mereka ini? Pertama, marilah kita untuk melihat kronologi dari bagaimana semua ini terjadi. Dan untuk itu, perlu untuk kalian mengumpulkan literasi Google dari berbagai sumber. Ini semua dimulai dari laporan yang dibuat oleh Lesti Kejora di Polres Jakarta Selatan. Lalu diikuti dengan perginya Lesti Kejora umroh bersama keluarga dan diterbitkannya pemanggilan saksi, termasuk Rizky Bilar di dalamnya. Dan Rizky Bilar yang juga sebagai terlapor dan saksi akhirnya mendatangi panggilan kepolisian, diperiksa, dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dan saat akan ditahan, diduga pihak dari Lesti Kejora ingin mencabut laporannya. Tetapi untuk mencabut laporan diperlukan mereka untuk datang ke Indonesia, dan akhirnya mereka membatalkan setengah perjalanan umroh yang sudah dijalani dan pulang lebih cepat untuk datang tepat di waktu Rizky Bilar diumumkan pada sebuah press conference tidak lama setelah dinyatakan dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan harus ditahan selama 20 hari ke depan untuk memudahkan pemeriksaan dan menghalangi terlapor dan tersangka ini tadi untuk mengulangi perbuatannya. Masalahnya adalah Rizky Bilar ditunjukkan ke depan publik, di depan puluhan media massa dengan mengenakan baju orange. Lalu tidak lama setelah itu Lesti Kejora mencabut laporannya dan dikabarkan jika Rizky Bilar dihentikan proses pemeriksaannya karena pencabutan laporan ini. Mungkin ini terlihat sebagai sebuah alur yang biasa saja. Tetapi jika ditambahkan elemen pergantian pengacara, permohonan penangguhan penahanan yang terus kemudian tidak terjadi, dan yang paling penting di sini adalah saat di mana rompi oranye yang dikenakannya ini telah merubah semua yang terjadi di masa lalu, hari itu, dan ke depan hari nanti. Benar, jika sebelum baju oranye dikenakan dan dipublikasikan ke seluruh dunia ini, maka mungkin semuanya akan bisa dikembalikan dan tidak terlalu banyak kerusakan yang terjadi. Tapi saat baju orange tersebut telah terekam di kamera awak media, dimultiplikasi oleh banyaknya akun sosial media, dan diberitakan secara nasional di seluruh kanal berita, maka apa yang terjadi hari itu akan terjadi selama-lamanya. You know what? What happens in internet stays forever on internet. Yang artinya ini akan ada selama-lamanya dan BBL pun akan bisa mengaksesnya. Dan tentu saja ini tidak hanya BBL saja, tapi juga untuk rekan bisnis mereka. Untuk orang-orang yang sudah kadung percaya dengan image dan branding mereka.
dan juga manusia-manusia yang saat ini mungkin belum lahir, tapi akan membaca cerita tentang fenomenalnya 2 tahun kebersamaan mereka dulu yang terjadi sangat-sangat luar biasa, yang akhirnya harus ditutup dengan cerita seperti ini. Benar sekali jika kemarin saya ramalkan jika karir Lesti Kejora akan meningkat pesat to the moon, maka dengan dicabutnya laporan ini akan berbalik, menukik tajam dan kehilangan penggemar, kepercayaan dari orang-orang yang mungkin tidak menggemarinya tapi mengaguminya, dan juga dukungan dari para wanita yang selama ini ada di belakangnya yang mulai hari kemarin mulai kehilangan kepercayaannya. Dan jika hal itu tidak cukup, maka kita akan tahu bahwa secara naluriah Rizky Bilar akan menyalahkan Lesti selama-lamanya. Mengapa Lesti harus melaporkan ini semua? Yang terus berakibat dia harus mengenakan baju oranye dan akan tersimpan di internet selama-lamanya, yang akan menghancurkan bisnis yang sudah mereka bangun dengan jerih payah selama 2 tahun ke belakang ini. Hal ini akan tersimpan di sudut kepalanya, diam di sana untuk selama-lamanya, dan akan muncul manakala pertengkaran suami istri terjadi dan perbedaan pendapat menyelimuti. Dan jika kalian pernah atau sedang dalam pernikahan, pasti akan tahu itu adalah makanan kita sehari-hari. Dan berbicara tentang brand image, maka saya katakan bahwa Leslar sudah tidak ada lagi. Leslar telah usai, karena semua tak akan pernah sama lagi. Mungkin hari ini muncul sebuah harapan, bisa saja ini akan membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Tapi ketahuilah bahwa mereka sebagai pasangan akan berbeda dengan orang-orang yang mempersepsikan mereka sebagai public figure yang mereka kagumi. Dan ini akan selalu diungkit dalam setiap pertengkaran, akan selalu diingat dalam setiap tatapan. Betul, kita mencoba untuk memaafkan, tapi bukan hal yang seperti ini. Dan jika memang iya, apakah ini akan untuk selama-lamanya? Dan kita melihat bahwa ayah Kejora mewakili keluarga yang sudah merasa kecewa, menunjukkan amarah di wajahnya. Walaupun dalam hatinya dia berharap ini semua adalah pilihan yang tepat, tapi pasti sebagai seorang pria, beliau sudah kehilangan kepercayaannya. Dan ini akan tersimpan untuk selama-lamanya. Saya bisa melihat bahwa tidak hanya masalah Baby L dan juga rasa bucin yang ada di dalam Dedek Lesti saja, tapi hal yang lain, yaitu tanggung jawab yang begitu besar yang sudah mereka emban saat mereka berjanji untuk bersama selama-lamanya, yang terus kemudian datang untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Kontrak dan pekerjaan yang sudah diteken, hal ke depan yang harus tetap dilakukan, yang mungkin jika laporan ini dicabut dan mereka akan tetap bersama, maka orang-orang ini akan tetap memberikan kepercayaannya kepada mereka. Satu hal yang mungkin dilupa adalah mereka memberikan kepercayaan kepada pasangan ini untuk mendapatkan simpati dari para netizen. Dan jika para netizen sudah tidak percaya kepada mereka, apa alasan pemberi tugas dan kontrak ini untuk mempergunakan jasa mereka? Maka prahara yang sesungguhnya adalah saat satu demi satu orang yang tadinya ini percaya pergi meninggalkan mereka. Contoh yang tampak jelas jika kalian menganggap saya mengada-ada adalah bagaimana M-Tech sebagai manajemen yang menaungi Lesti Kejora, yang sontak mengumumkan Rizky Bilar bukan sebagai anggota acara mereka lagi, menangguhkan penghargaan yang dimiliki, dan KPI yang melarang tampilnya pelaku KDRT di dalam penayangan stasiun TV yang mereka naungi. Maka kita semua hanya akan menjadi saksi rontoknya sebuah reputasi yang secara ajaib terjadi selama 2 tahun ke belakang, yang mana seharusnya salah satunya masih bisa diselamatkan, tapi ironinya akan jauh lebih hancur hanya karena apa yang disebut dengan cinta. Dan untuk itu saya pikir perlu pendampingan psikolog atau psikiater di sini, karena hal berat akan terjadi dalam waktu dekat dan dalam waktu lama nanti. Hal yang akan bisa mengarah kepada perceraian dan perpisahan mereka berdua, yang mungkin saja tidak terelakkan kecuali keajaiban cinta yang dahulu ini terjadi kembali. Tapi apakah cinta saja cukup untuk membeli kepercayaan dari netizen ini kembali? Sekali lancung ke ujian, sekali cabut laporan, seumur hidup orang tidak akan percaya lagi. Jika memang doa terbaik
yang diharapkan untuk mereka, maka saya kira tidak hanya perlu doa yang terbaik saja, tapi perlu keajaiban dan keberuntungan yang sangat besar agar hal ini bisa kembali paling tidak seperti semula. Dan semoga doa terbaik ini akan bisa menghalangi petaka yang saya ceritakan tadi terjadi di hari nanti. Saya mengenal kedua orang ini dan saya sangat menyesal membacakan berita ini. Dan apapun yang saya sampaikan sebenarnya adalah skenario terbaik yang bisa mereka tempuh agar tidak jatuh kembali korban. Untuk kalian semua yang merasa sedang ditimpa atau melihat dilakukannya kekerasan dalam rumah tangga kepada siapapun juga, segera laporkan ke kantor kepolisian yang terdekat. Dan mari kita akhiri siklus kekerasan ini. Karena sesungguhnya siklus kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terlihat dan sangat mudah untuk dikenali. Ikuti konten di channel ini, di mana saya akan mencoba mengupas siklus kekerasan dalam rumah tangga yang persis terjadi dalam kasus Dede Lesti dan Rizky Bilar ini. Kisah cinta yang sangat romantis, sifat temperamen yang tidak bisa dibendung, kekerasan yang terjadi, permintaan maaf dan penyesalan, fase bulan madu yang akan terjadi, yang tentu saja tidak kalah indah dengan bulan madu yang pertama, lalu sifat temperamen yang muncul kembali, mengulang KDRT yang akan terjadi lagi. Doa terbaik untuk mereka berdua, dan semoga ini adalah keputusan yang tepat untuk Lesti dan Rizky Bilar nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.